dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Pak Krisna, kalau saya pengen punya sertifikat elektronik, kemana saya pergi? Ya Bapak, nanti mestinya akan datang ke fintech atau ke bank atau ke lembaga jasa keuangan LJK. Ya. Kemudian akan menyerahkan identitas biasanya. Ya. Nanti identitas tersebut akan dikirimkan kami untuk kami sertifikasi. Bayar nggak saya? Yang bayar biasanya LJK-nya. Oh begitu? Yang bayar LJK-nya nanti akan keluar namanya sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik nanti bisa dipakai untuk tanda tangan dokumen yang merupakan dokumen persetujuan misalnya. Ya. Persetujuan bahwa saya memang mengajukan pinjaman dengan bunga sekian dan lain-lain. Nah, itu semua ada. Jadi agar aman sebaiknya setiap orang mengajukan mendapatkan sertifikasi elektronik ini. Betul. Itu salah satu pengamanan paling bagus. Betul. Terima kasih. Pak Encik, ini singkat-singkat ya. Tadi ada apa komentar Bapak terhadap pendapat OJK? Pelaku itu di mana? Di pinjol atau di multifinance? Yang jelas bukan anggota kami, Pak. Bukan anggota Bapak? Fintech peer-to-peer lending, bukan dari AFPI. Yang jelas itu dari hasil penyelidikan kami. Yang paling banyak pelakuannya di mana tadi? Buy now, pay later, begitu? Kemungkinan ya di situ, Pak. Begitu. Karena kami tetap memakai banyak pagar-pagar untuk Kami itu maksudnya siapa? Kami itu adalah Lembaga anggota kami. Anggota dari? Fintech Fintech. peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu orang taunya pinjol. Bedanya apa sih? Beda, pinjol itu yang ilegal. Pinjol yang ilegal, tapi di mata rakyat sama aja semua pinjol. Ya, kami bukan pinjol. Pinjol yang sah begitu ya? Ya, bukan pinjol yang sah. Karena kredit online ini banyak, Bang. Oh begitu? Iya kan? Oke, ada yang terima kasih. ilegal, ada banyak sekali ragamnya. Pak, Ibu DPR, apa saran Bapak kepada OJK? Peraturannya terlalu lambat atau bagaimana? Ya, mungkin dibuat peraturan yang lebih bernas, lebih cepat. Kita tahu kita berhubungan dengan teknologi. Saya paham sih, ini undang-undang kita selesaikan Januari 2024. Tapi kita juga paham bahwa kita ini berurusan dengan sesuatu yang sangat cepat. Dan sekarang pinjol ilegal masih sangat banyak. Itu pun nggak bisa dihentikan. Harusnya OJK juga bisa menyaring dan mengumumkan. Tapi sampai sekarang masih banyak pinjol ilegal. Masih banyak. Masih banyak ya? Masih banyak. Masih banyak yang gagal OJK atau bukan? Saya rasa mestinya aparat hukum ya. Karena di Undang-Undang P2SK itu udah jelas, Pak. Ya, jadi kalau memang tahu ilegal ya itu bisa dilakukan penindakan hukum. Oke, Pak Kombes, apa saran Bapak untuk mengatasi ini? Ya, kami dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum, kami menyarankan yang pertama kepada seluruh warga masyarakat, jangan mudah memberikan data identitas. Jangan mudah kasih data pribadi. Kalau nomor handphone kasih sebanyak mungkin, begitu ya? Boleh. Oke. Terutama sama cewek. Yang kedua, berkenan karena ini sudah ada Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2A tadi. Tolong ini segera direalisasikan kepada seluruh warga. Peraturan pelaksananya. Peraturan pelaksanaan. Terima kasih Pak Kombes. Brigjen Jafar OJK. Begitu banyak pinjol OJK, tapi sampai sekarang OJK tidak sanggup membubarkannya. Pinjol ilegal maksudnya, bukan pinjol OJK. Benar nggak Pak? Benar, Pak. Bagaimana kerjasama OJK dengan Kominfo? Kenapa banyak ini pinjol ilegal tapi tetap OJK tidak sanggup menghentikannya? Silakan Pak. Baik Pak, pelaku-pelaku pinjol ilegal ini kan Pak membuat penawaran-penawaran banyak di Instagram, di Facebook, dan bentuk URL Pak. Yang mana URL itu udah kita berikan kepada ini Pak Kominfo untuk men-take down, tapi bentukan URL itu kan sangat gampang sekali Pak. Ketika di take down muncul lagi dia Pak. Nah ini dunia digital juga, untuk jarak, ruang dan tempat kan tidak terbatas Pak. Gitu. Tapi sanksi pidananya ada di undang-undang, tapi sampai sekarang belum ada pinjol ilegal yang masuk penjara ya. OJK yang lalai atau siapa nih? Baik Pak. Modus yang sekarang sering terjadi Pak, pinjol ilegal tuh yang dominan dia tuh adalah bentuk pressure-nya Pak. Penagihannya itu yang di luar batas daripada
sisi kemanusiaannya. Nah, itulah yang membuat daripada masyarakat yang terlibat dengan pinjaman online ilegal ini Pak sangat dirugikan, dan mohon maaf kalau saya katakan martabatnya itu direndahkan. Dan ini mohon maaf, ini bukan ranah OJK Pak, karena itu adalah bentuk-bentuk seperti pornografi, kemudian pemerasan, itu pasalnya KUHP maupun ITE Pak. Sementara kalau di OJK itu kan bukan di ranahnya di situ Pak. Jadi kami berkoordinasi dengan APH yaitu Baris Krim Polri. Ketika mendapatkan informasi seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kami melaporkan kepada Baris Krim. Demikian Pak. Tapi kan penyidik OJK ada, emang penyidik OPK nggak bisa bergerak sendiri? Baik Pak, terima kasih. Kami sampaikan juga Pak, penyidik OJK itu penyidik di sektor jasa keuangan Pak. Jadi sektor keuangan saja dia Pak, misalkan perbankan, asuransi, pasar modal. Ketika itu misalkan pinjol ilegal yang tidak punya izin itu Pak, itu kita sulit. Ketika kita URL itu ada, kita buka, itu tempatnya kantor pun tidak ada Pak. Ya begitu ya. Nah, gimana mau kita menangkap? Artinya nanti kita akan bersama dengan Baris Krim untuk melakukan penindakan hukum terhadap pinjol-pinjol ilegal tadi Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jadi ada beberapa hal yang paling penting. Satu, hati-hati jangan terlalu gampang menyerahkan data pribadi. Kedua, hati-hati pinjam ilegal. Dan ketiga, jangan terlalu gampang mau membeli barang. Beli sekarang, bayar nanti. Itu yang paling banyak pemerasan dengan mengirim debt collector yang seram-seram. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Sini Pak, kita Pak, sini Pak. Nah. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.